Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang disebutkan di dalam Alkitab sebagai seorang yang badannya pendek. Tentu Bapak Ibu Saudara sudah tahu siapa dia, tidak lain adalah Sakeus. Tidak ada tokoh lain di Alkitab yang disebutkan badannya pendek selain Sakeus. Nah, untuk itu kita akan membaca kisah ini dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membacanya secara bergantian dengan saya. Pembagiannya seperti ini. Yang tinggi badannya di bawah 165 membaca ayat ganjil. Yang tinggi badannya di atas 165 membaca ayat yang genap. Oke. Mari kita baca bersama-sama ya. Dimulai ayat 1, saya dan Bapak Ibu yang 165 ke bawah. Ya. Demikian. Ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sampai di sana pembacaan Alkitab firman Tuhan. Berbahagialah kita semua, baik yang badannya tinggi maupun yang pendek, yang mendengar firman dan memelihara di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, menurut istri saya termasuk orang pendek. Bahasa yang lebih halus, tidak tinggi. Cuma 165 cm saja. Nah, sebenarnya dulu istri saya sangat mendambakan pria yang tinggi badannya. Tetapi gak ada pilihan lain, dapatnya saya. Musibah buat dia, anugerah buat saya tentu saja. Untungnya anak kami sudah lebih tinggi dari papahnya. Nah, tetapi sekalipun begitu Bapak Ibu Saudara, saya masih cukup pede, percaya diri. Ketika saya mendapati bahwa rekan-rekan hamba Tuhan di GKI Stadion lebih pendek dari saya. Ada Pak Ongki, Pak Esau, dulu ada Pak Cituk. Wow, ternyata saya tidak terlalu pendek. Tetapi sejak tahun lalu saya harus rela melepaskan posisi tinggi saya kepada rekan saya, William, yang seperti Goliat ini. Minta tolong. Saya harus merelakan posisi yang tinggi ini kepada William. Jadi orang pendek itu ada kerugiannya. Ya, setidaknya bagi beberapa orang termasuk saya membuat tidak percaya diri. Tadi saya sempat mendengarkan dan mencoba memastikan yang membaca ayat ganjil 165 ke bawah kok kurang keras ya. Tetapi yang 165 ke atas kok keras ya. Bisa jadi ini adalah faktor kepedean. Yang satu kurang pede begitu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, Sakeus ternyata juga orang pendek, tapi bagi dia masalah terbesarnya bukan pada masalah badannya yang pendek.
tapi lebih kepada relasinya dengan orang. Ada satu kekurangan di dalam dirinya yang tidak bisa diterima oleh banyak orang. Yaitu apa? Yaitu penerimaan yang diharapkan terjadi dilakukan oleh orang banyak. Dan ini terjadi oleh karena kita tahu Sakeus adalah seorang pemungut cukai, bahkan seorang kepala pemungut cukai. Inilah yang menyebabkan orang-orang menjadi tidak bisa menerima dia, bahkan membencinya. Kalau pemungut cukai zaman itu bukan atau tidak sama dengan pemungut pajak zaman sekarang ya. Jadi jangan disamakan seperti itu. Orang yang bekerja sebagai pemungut cukai pada waktu itu berarti bekerja bagi pemerintah penjajah bangsa Romawi. Dan yang dipungut pajaknya adalah sebangsanya sendiri. Pemerintah Romawi punya ketentuan sekian. Tetapi demi mendapatkan keuntungan yang lebih, maka mereka menetapkan lebih besar. Sehingga ini amat sangat menekan dan memberatkan orang-orang atau masyarakat Yahudi. Dan ini yang membuat kemarahan sebetulnya kepada para pemungut cukai. Dan para pemungut cukai ini digolongkan sebagai para pendosa. Setara dengan para pelacur. Mereka tidak punya hak untuk pergi ke bait Allah. Bahkan sinagog saja tidak diizinkan untuk beribadah kepada Tuhan. Karena orang berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, pemungut cukai itu sangat dibenci oleh karena dia bekerja pada bangsa penjajah. Dan dengan begitu dia menjadi pengkhianat. Tidak jarang ketika dilakukan pemungutan pajak itu, dilakukan pula pemerasan, pemaksaan, ancaman hukuman. Itu sebabnya banyak algojo yang bisa saja mendampingi para pemungut pajak untuk meyakinkan, untuk membuat orang-orang akhirnya membayar pajaknya kepada pemungut pajak itu. Memang Sakeus bukan yang melaksanakan di lapangan karena dia kepala, tetapi dia menyetujui bahwa tindakan-tindakan karyawannya bawahnya itu memang dikehendaki oleh dia dengan cara-cara pemerasan dan sebagainya itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi menariknya ini ada satu kekontrasan. Sakeus yang dibenci oleh orang banyak, tidak diterima oleh orang banyak, ternyata dicari oleh Yesus, diterima, disayang oleh Tuhan Yesus. Ini ada satu kekontrasan yang membuat kita yang membaca hari ini kaget. Orang-orang Yahudi yang pada saat itu menyaksikan bagaimana Yesus menerima Sakeus pun menjadi bersungut-sungut, ngedumel. Ini Yesus apa enggak tahu toh? Sakeus ini pemungut cukai, pengkhianat bangsa. Mereka menjadi bersungut-sungut. Oleh karena Yesus justru menerima orang berdosa semacam Sakeus ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, keputusan Yesus adalah keputusan yang benar dan tepat. Karena keputusan Yesus pada akhirnya mengubahkan Sakeus dari seorang pengambil menjadi seorang pemberi. Dari seorang yang serakah menjadi seorang yang murah hati. Dari seorang yang dilaknat menjadi berkat bagi orang lain. Nah di sini kita belajar satu hal Bapak Ibu Saudara. Kebencian dan kemarahan kita tidak pernah menjadi kekuatan untuk mengubahkan seseorang. Kalau kita menghendaki orang lain berubah, termasuk anggota keluarga kita, lalu kita senangnya cuma marah terus, nggak pernah bisa mengubahkan. Tetapi kasih dan penerimaan, dan terlebih di sini penerimaan Allah akan menjadi kekuatan yang sangat besar untuk mengubahkan seseorang. Dan itulah yang terjadi pada Sakeus. Maka kisah Sakeus pada dasarnya merupakan kisah tentang Yesus. Bukan tentang Sakeus. Tentang Yesus yang begitu mengasihi Sakeus. Yang begitu beranugerah kepada seorang pendosa seperti Sakeus ini. Sehingga orang yang tidak layak ini, yang hidup di dalam dosa, justru mengalami satu perubahan yang drastis dan dramatis luar biasa. Nah sekarang pertanyaannya untuk kita memperdalam bagian ini. Bagaimana konkretnya
proses perubahan Sakeus terjadi. Bagaimana perubahan drastis dan dramatis ini terjadi pada Sakeus. Mari kita lihat tahapannya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Perubahan itu dimulai di dalam hati dan dikerjakan oleh Allah. Ada satu istilah teologis yang menjelaskan ini, yaitu effectual calling atau panggilan efektif. Yang dimaksudkan adalah begini. Ketika Allah memanggil kita atau seseorang, maka ia sekaligus memberi kepada kita kemauan dan kemampuan untuk merespons. Dia memberi kita motivasi dan dorongan untuk mengikuti panggilannya. Dia meyakinkan di dalam hati kita sehingga mau tidak mau kita menanggapi panggilan itu. Itu namanya panggilan yang efektif. Dan inilah yang terjadi pada Sakeus. Ketika dia punya keinginan untuk tahu siapa Yesus yang akan lewat. Lalu dia berlari-lari, kemudian karena badannya pendek dia naik ke pohon ara. Kalau enggak dia nggak bisa melihat karena tertutup orang-orang yang lebih tinggi dari dirinya. Dia naik ke pohon ara. Maka keinginan besar itu hanya mungkin terjadi karena dikerjakan oleh Allah di dalam dirinya. Itu sebabnya dia tidak mengira. Kemudian ketika terjadi tatapan muka, Yesus melihat ke atas dan dia melihat ke bawah. Yesus kemudian memanggil namanya, Sakeus, turunlah. Segeralah turun. Aku harus menumpang di rumahmu. Kalimat ini memberikan satu arti, ada sebuah perencanaan. Yesus datang ke kota Yeriko untuk menjumpai Sakeus. Dan dia katakan, aku harus menumpang di rumahmu. Saya ingat kalimat ini yang sangat bagus dari seorang penulis reform bernama Alistair McGrath. Pernah mengatakan kalimat indah ini. Saya bacakan dalam bahasa Indonesianya saja. Kalau Inggris mungkin kami sol-solen ya. Ketika dulu kita sedang mencari Allah, sesungguhnya kita dulu sedang dicari Allah. Ketika Sakeus dengan rasa ingin tahunya untuk melihat Yesus, sesungguhnya Allah, Yesus, sudah lebih dulu mencari dia. Dan itu sebabnya di ayat yang ke-10 Tuhan Yesus kemudian mengatakan, sebab anak manusia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi kalau kita hari ini mencari Tuhan, ada satu kerinduan, ada satu kehausan kepada Tuhan, maka ada pihak yang lebih dulu membuat kita ada di dalam kehausan itu, yaitu Allah sendiri. Jika pernah ada jiwa yang dicari dan diselamatkan tanpa melakukan apapun yang pantas untuk mendapatkannya, jiwa itu adalah Sakeus, Bapak Ibu Saudara. Tanpa diminta, Tuhan berhenti dan berbicara kepada Sakeus. Tanpa diminta, dia menawarkan dirinya untuk menjadi tamu di rumah orang berdosa. Tanpa diminta, Yesus memberikan roh ke dalam hati pemungut cukai ini untuk memperbaruinya. Dan menempatkan Sakeus pada hari itu juga sebagai anak-anak Allah. Sehingga ia disebut sebagai anak Abraham. Kalau bukan pekerjaan Tuhan, mustahil seseorang berada dan menjadi anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Nah sayangnya Bapak Ibu Saudara, kisah Sakeus ini sering hanya dibaca sebagai kisah moral. Yang mendorong kita untuk berubah dengan usaha kita. Ayolah kamu berubah, Sakeus juga mampu berubah kok. Ya, cobalah cari Tuhan. Ya, cobalah hentikan dosamu, ubahlah perilaku hidupmu. Pesan itu tentu saja baik dan kita respon baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam kenyataannya kita yang seringkali mendengar tuntutan-tuntutan semacam itu bisa membuat kita putus asa. Karena kita seringkali mendapati diri kita sendiri tidak berdaya. Kamu harus begitu, kamu harus begini. Ini firman Tuhan. Maka kita kayaknya sangat terbebani. Kita seringkali gagal, kita tidak sanggup.
Nah karena itu hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memandang firman Tuhan tidak sebagai tuntutan moral. Bukan. Tapi lebih kepada kita mengerti kasih Allah yang begitu besar kepada diri kita. Dan kita hanya tinggal menghayati kasih Tuhan itu begitu besar. Dia mencari kita lebih dulu sebelum kita mencari dia. Maka disitulah akan terjadi perubahan-perubahan yang drastis dan dramatis. Tidak ada yang mustahil. Kalau saya ingat tentang diri saya ya heran. Orang-orang lain yang tahu saya juga heran. Kok jadi pendeta? Ya ini nggak pernah terpikirkan, nggak pernah bahkan direncanakan. Memang saya lahir dari keluarga Kristen. Saya waktu kecil main musik di sekolah minggu. Jadi saya sudah mulai main gitar itu di sekolah minggu. Saya senang melakukan pelayanan. Tapi ada satu masa di remaja saya hilang. Betul-betul terhilang. Saya tidak ke gereja. Saya terlibat di dalam band-band yang musiknya rock itu. Rock, heavy metal dan sebagainya. Saya terlibat di situ, saya menyenangi di situ, saya merasa diri dihargai di situ. Saya bisa enjoy, diakui teman-teman luar biasa. Saya terhilang. Tetapi saya tidak pernah menyangka, orang lain juga tidak pernah menyangka, akhirnya saya kembali kepada Tuhan. Bagaimana itu terjadi, itu di luar dari pemikiran kita. Itu adalah karya daripada Roh Allah yang kemudian membuat hati saya, hati kita semua mencari Tuhan. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu datang ke gereja, ada satu kerinduan untuk beribadah. Jangan merasa diri, wah saya ini orang baik. Saya punya keputusan yang betul-betul itu di luar kekuatan Tuhan. Ini saya punya kemampuan untuk memilih yang baik. Enggak. Ketika kita mampu memilih yang baik, mampu melakukan kehendak Tuhan, itu ada pekerjaan Tuhan yang menopang kita. Sehingga kita mampu untuk setia di hadapan Tuhan. Ini yang pertama. Perubahan hanya mungkin ketika Tuhan bekerja di dalam hati. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana konkretnya proses perubahan Sakius itu? Perubahan itu yang dikerjakan Allah meliputi aspek relasi dengan Tuhan dan berdampak bagi sesama. Saudara perhatikan perkataan pertama Sakius. Kalimat yang pertama muncul dari mulutnya adalah Tuhan, lihatlah. Dia sebut Yesus sebagai Tuhan. Dan ini sama persis dengan orang buta di pasal 18 perikop yang terakhir. Ketika Tuhan mendekati kota Yeriko itu ada seorang buta yang juga berharap kepada Yesus dengan menyebutkan Tuhan, aku mau supaya aku bisa melihat Tuhan. Dan sekaligus ini membedakan dengan pasal perikop sebelumnya lagi masih di pasal 18. Kita akan menemukan seorang pemuda, seorang kaya dan dia sangat mungkin adalah pengusaha sekaligus dia adalah pelayan Tuhan. Yang merasa dirinya baik, itu sebabnya memanggil Yesus guru yang baik. Dia cuma butuh pengakuan dari Yesus bahwa dia baik. Tetapi ternyata tidak sungguh-sungguh baik ketika Tuhan melihat ada kekurangan di dalam dirinya untuk menjual semua hartanya. Lalu membagikannya kepada miskin, hatinya melekat pada kekayaan itu. Dan kita melihat kontras yang luar biasa dengan Sakius. Sakius orang kaya. Dan kalau kita membaca tentang pemuda kaya yang tidak mau meninggalkan kekayaannya itu, kita akan berkata, memang mustahil ya orang kaya ya. Tetapi jangan lupa ada catatan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan ternyata itu dibuktikan di pasal selanjutnya ketika Sakius orang kaya itu bertobat dan mencari Tuhan. Itu karena pekerjaan Tuhan dan tidak ada yang mustahil. Nah kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, pengakuan Sakius tentang Yesus adalah Tuhan. Ini pengakuan iman pribadi. Bukan sekedar atau semata-mata sebuah pelafalan data-data kebenaran tentang Tuhan. Atau sebuah
sebuah pengetahuan tentang Allah. Tidak, ini merupakan satu pengakuan iman yang datangnya dari hati yang sudah dikerjakan oleh Allah itu. Tuhan, lihatlah. Tetapi yang lebih menarik lagi, setelah dia mengaku imannya secara pribadi, dia tidak berhenti dalam relasi dengan Tuhan. Lalu dia menampakkan satu iman yang betul-betul memberikan dampak bagi masyarakat. Yaitu dia bertekad untuk memberikan separuh dari hartanya kepada orang-orang miskin. Dan 4 kali lipat kepada orang yang mungkin telah diperasnya. Ini tentu saja Bapak Ibu Saudara merupakan satu keputusan yang mencengangkan. Karena biasanya sesuai dengan aturan hukum Taurat, memberi kepada orang miskin itu diatur cukup 1/5 saja dari penerimaan setahun. Tetapi Sakeus memutuskan separuh dari keseluruhan hartanya diberikan kepada orang miskin. Oh, ini luar biasa drastis. Kemudian dikatakan 4 kali diberikan. Kalau ada orang yang dirugikan oleh dirinya. Biasanya umumnya cukup 2 kali saja rata-rata. Bagi orang yang telah dirugikan. Tetapi dia memberi lebih daripada itu. Dan ini ada satu perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena ia punya iman yang sungguh-sungguh. Dan itu kemudian melahirkan sebuah dampak baik bagi orang lain di dalam hidupnya. Nggak ada yang minta Sakeus memberi seperti itu. Yesus sendiri tidak mengkhotbahin supaya memberi. Beda sama orang kaya sebelumnya yang disebut melakukan semua perintah keagamaan itu. Orang ini diminta untuk menjual seluruh hartanya. Ini bukan perintah yang berlaku bagi semua orang. Karena Yesus itu melihat ada keterikatan hatinya pada harta. Sehingga Tuhan dalam rangka menguji, jualah harta itu, bagikan kepada orang-orang miskin. Dan Tuhan tahu apa respons pemuda ini yang memang nampaknya baik. Tapi sesungguhnya dia tidak mau percaya Tuhan. Tetapi kepada Sakeus ini tidak ada khotbah satu kata pun. Tidak ada satu perintah untuk memberi kepada orang miskin. Makan biasa, makan, senang-senang. Ngomong-ngomong yang lain sambil bercanda. Tapi menyatakan kasih Tuhan kepada orang berdosa ini. Hasilnya Sakeus memberi dengan sukarela dan sukacita kepada orang-orang miskin. Nah, di sini kita jangan salah paham. Seolah-olah bahwa mendasarkan keselamatan itu pada perbuatan baik. Tuh, Sakeus itu selamatkan karena perbuatan baik. Enggak loh ya. Ketika Yesus berkata keselamatan ada di dalam rumah ini bukan karena perbuatan baiknya. Tetapi karena penerimaannya yang dikerjakan oleh Allah di dalam hatinya. Dia percaya kepada Yesus. Tetapi perbuatan baik itu sebagai hasil dari iman yang benar. Sebagai ucapan syukurnya, aku orang berdosa sudah diselamatkan. Maka dia memberi dengan limpahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya melihat ini harusnya menjadi sesuatu yang otomatis pada kita. Tetapi saya juga harus mengakui ternyata tidak juga. Saya kalau membandingkan dengan satu kelompok komunitas agama lain di Jakarta yang begitu cepat melakukan tindakan kemanusiaan, saya kadang jadi iri gitu ya. Wow, mereka cepat sekali, tapi kita lambat. Bahkan didorong-dorong pun mungkin. Kadang kita itu merasa kalah gitu ya, kalah. Nah, karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, saya tidak mendorong saudara untuk berperilaku dan mengejar perilaku yang seperti itu semata-mata supaya disebut orang baik dan hebat sebagai orang Kristen. Enggak. Saya ingin kita betul-betul menyadari kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Masakan kalau kita yang sudah merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, kita tidak dengan secara sukarela dan sukacita kita berbagi berkat bagi orang lain. Sakeus, Bapak Ibu Saudara, seorang yang tadinya fokusnya untuk mendapatkan uang,
bisa memberi uangnya untuk sesama. Sekali lagi tindakannya bukan merupakan perintah. Bagi Sakeus juga bukan perintah yang berlaku untuk kita. Tetapi apa yang dilakukan Sakeus cukup jelas buat kita. Apa yang selama ini menjadi godaan terbesar di dalam hidupnya, di dalam hidup kita. Kita mesti usahakan di dalam anugerah Tuhan, dalam kekuatan Tuhan untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Philip Graham Ryken dalam tafsiran Injil Lukas mengatakan begini. Cara seseorang menggunakan uangnya adalah salah satu indikator terbaik dari kondisi spiritualnya. Cara seseorang menggunakan uangnya, ini hal sepele ya, tiap-tiap hari kita pakai uang kan. Tapi ternyata itu menjadi salah satu indikator terbaik untuk melihat bagaimana kondisi spiritualitas kita. Apakah uang itu mengendalikan kita atau kita mengendalikan uang itu dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sakeus tahu bahwa sebelumnya ia dikendalikan oleh uang, tapi sekarang dia harus mengendalikan uang. Dan inilah perubahan yang berdampak pada sesama. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Sebagai orang Kristen, apakah kita berlimpah-limpah di dalam kasih dan anugerah Tuhan yang sudah kita terima untuk kita bagikan? Kita yang dahulunya sebetulnya dilaknat oleh Tuhan karena orang berdosa. Tapi kita sudah beroleh anugerah dalam pemilihan Allah yang penuh dengan kasih. Di dalam kekekalan kita adalah anak-anak Allah. Dipilihnya menjadi anak-anak Allah. Tidakkah hati kita penuh syukur dan sukacita untuk melakukan apa saja yang menjadi perintah Tuhan, bukan dengan paksaan, bukan dengan dorong-dorongan, tetapi dengan sebuah kesadaran diri karena kita mencintai Tuhan.